نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saya dari kelompok 9, benar ya? Kelompok 9 ingin mempresentasikan Ittihad dan Hulul. Pengertian Ittihad. Yang dimaksud dengan Ittihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya telah bersatu dengan Tuhan. Suatu tingkatan di mana yang mencintai, yang dicintai telah menjadi satu. Menurut Al-Badawi, dalam Ittihad yang dilihat hanya satu wujud. Sungguh pun sebenarnya ada dua wujud yang terpisah satu sama lain. Karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud, maka dalam Ittihad bisa terjadi pertukaran peranan antara Tuhan dan Ittihad. Identitas telah terhilang, identitas telah menjadi satu, sufi yang bersangkutan karena fana yang telah tak mempunyai kesadaran lagi, dan pembicaraan dengan nama Tuhan. Kata fana berarti hancur, sima dan lenyap juga berarti keadaan dari sesuatu yang tidak berakhir. Sebagai akibat dan al-fana adalah al-baqo yang berarti terus-menerus. Sebagai lawan dari al-fana ia berarti tetap ada dan merupakan sifat wajib Tuhan. Menurut teologi bahwa hanya Allah yang baqo dan tidak mengalami kehancuran al-fana, melainkan kekal selamanya. Didasarkan firman Allah SWT surah Al-Qasas ayat 28 yang artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu yang pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bersifat baqo, ada selamanya tanpa berkesudahan, sementara alam ciptaannya bersifat fana, akan hancur. Biografi pencetus konsep Ittihad, Abu Yazid Al-Bustami, nama lengkapnya adalah Abu Yazid bin Isa bin Syurusan Al-Bustami. Beliau dilahirkan sekitar tahun 200 Hijriah atau 814 Masehi di Bustam, salah satu desa di daerah Kumais, bagian timur Laut Persia. Dahulu Abu Yazid Al-Bustami bernama Taifur bin Isa Al-Bistahmi. Kakeknya seorang majusi namun telah masuk Islam. Ia merupakan salah satu dari 3 bersaudara, Adam, Taifus, dan Ali. Mereka semua ahli zuhud dan ibadat, sedangkan yang agung budinya adalah Abu Yazid. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang tokoh sufi yang membawa paham yang berbeda dengan ajaran tasawuf yang dibawa oleh para tokoh-tokoh sufi sebelumnya. Ajaran tasawuf yang dibawanya banyak ditentang oleh ulama fikih dan tauhid yang menyebabkan dia keluar masuk penjara. Abu Yazid Al-Bustami meninggal di Bustami pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Ajaran Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang di dalam seorang sufi. Setelah melalui tahapan fana dan baqo, dalam tahapan Ittihad seorang sufi bersatu dengan Tuhan. Ini udah dibaca ya. Dilanjut aja sama Salsabila. Ini udah aku baca. Ajaran Ittihad. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan baqo. Dalam tahapan Ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan. Antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya.
Orang yang telah sampai ke tingkat ini, dia dengan Tuhannya telah menjadi satu. Terbukalah dinding baginya, dia dapat melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati. Ittihad itu akan tercapai jika seorang sufi telah dapat menghilangkan kesadarannya. Dia tidak mengenal lagi wujud tubuh kasarnya dan wujud alam sekitarnya. Menurut Michelson, dalam paham ittihad, hilangnya kesadaran adalah permulaan untuk memasuki tingkat ittihad yang sebenarnya dicapai dengan adanya kesadaran terhadap dirinya sebagai Tuhan. Keadaan inilah yang disebut dengan kesinambungan hidup setelah kehancuran atau abiding after passing away. Kemudian pengertian hulul. Kata al-hulul adalah bentuk masdar dari kata kerja halla yang berarti tinggal atau berdiam diri. Secara terminologis, kata al-hulul diartikan dengan paham bahwa Tuhan dapat menitis ke dalam makhluk atau benda. Di samping itu, al-hulul berasal dari kata halla yang berarti menempati suatu tempat atau halla bin bi al-makani. Jadi, pengertian hulul secara bahasa adalah menempati suatu tempat. Secara harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Hulul atau juga sering disebut peleburan antara Tuhan dan manusia adalah paham yang dipopulerkan Mansur al-Hallaj. Paham ini menyatakan bahwa seorang sufi dalam keadaan tertentu dapat melebur dengan Allah. Dalam hal ini, aspek an-nasut Allah bersatu dengan aspek al-lahut manusia. Al-lahut merupakan aspek ketuhanan, sedangkan an-nasut adalah aspek kemanusiaan. Sehingga dalam paham ini, manusia maupun Tuhan memiliki dua aspek tersebut dalam diri masing-masing. Selanjutnya, biografi pencetus konsep hulul. Al-Hallaj ini memiliki nama lengkap Hussein bin Mansur al-Hallaj. Lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di salah satu kota kecil Persia, yakni kota Baido. Masa kecilnya ia habiskan di kota Wasit dekat dengan Baghdad sampai usia 16 tahun. Di usia 16 ini, ia mulai meninggalkan kota Wasit untuk menuntut ilmu kepada seorang sufi besar dan terkenal, yakni Sahal bin Abdullah al-Tustur di negeri Ahwaz. Kemudian setelah belajar di negeri Ahwaz, ia pergi ke Basrah dan belajar kepada Amr al-Makki pada tahun 264 Hijriah. Ia melanjutkan belajarnya kepada Al-Junaid di kota Baghdad yang merupakan seorang sufi besar pula. Ketika tiba di Mekah pada tahun 890 Masehi, ia memutuskan mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Pada tahun ini bisa dikatakan Al-Hallaj telah memulai pemikiran-pemikirannya tentang bagaimana menyatu dengan Tuhan. Namun setelah ia menemukan cara bersatu dengan Tuhan dan menyampaikannya ajarannya kepada orang lain, ia justru dianggap sebagai orang gila. Bahkan diancam oleh penguasa Makkah untuk dibunuh yang akhirnya ancaman tersebut membawanya untuk kembali ke Baghdad. Selanjutnya, ajaran hulul. Menurut Al-Hallaj, manusia mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu sifat ketuhanan atau lahut dan sifat kemanusiaan atau nasut. Demikian juga halnya Tuhan memiliki sifat ganda, yaitu ilahiyat dan lahut, dan sifat insania atau nasut. Apabila seseorang telah dapat menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya dan mengembangkan sifat-sifat ilahiyat melalui fana, maka Tuhan akan mengambil tempat dalam dirinya dan terjadilah kesatuan manusia dengan Tuhan, dan inilah yang dimaksud dengan hulul. Dengan demikian, nampaknya paham hulul ini bersifat figuratif, bukan real karena berlangsung dalam keadaan psikis dalam kondisi fana dan iradat Allah. Oleh karena itu, ucapan ana al-haq yang meluncur dari lidah Al-Hallaj bukanlah ia maksudkan sebagai pernyataan bahwa dirinya adalah Tuhan, sebab ia mengucapkan kalimat itu pada hakikatnya adalah Tuhan juga tetapi melalui lidah Al-Hallaj. Selanjutnya, perbedaan ittihad dan hulul. Perbedaan antara ittihad al-Bustami dengan hulul al-Hallaj adalah dalam hulul diri al-Hallaj tidak melebur atau hilang. Sementara dalam ittihad diri Abu Yazid al-Bustami hancur yang ada hanya diri Tuhan. Jadi
Dalam itihad yang dilihat satu wujud, sedang dalam hulul ada dua wujud tetapi bersatu dalam tubuh. Dalam teorinya tentang wujud, Ibnu Arabi mempercayai terjadinya emanasi, yaitu Allah menampakkan segala sesuatu dari wujud ilmu menjadi wujud materi. Lanjut, Siska. Baik, Siska, gimana dilanjuti? Konsep itihad dan hulul dalam Islam. Hulul dan itihad erat terkait dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam. Al-Ghazali membagi tauhid menjadi 4 tingkatan. Pertama, tauhid yang hanya diucapkan oleh lidah tapi diingkari oleh hati, ucapan orang munafik. Kedua, tauhid yang diucapkan lidah sekaligus diyakini hati, tauhid muslim awam. Ketiga, tauhid yang dibarengi dengan penyaksian melalui penyikapan kasif bahwa yang beragam dan banyak berasal dari yang esa, tauhid orang yang didekatkan muqarrabin. Keempat, tauhid sidikin yang melihat dalam wujud hanya satu, yang oleh para sufi disebut sirna dalam tauhid fana fi al tauhid, yang rahasia ilmu ini tidak seharusnya ditulis dalam buku. Dalam Islam, pengetahuan tentang hakikat sesuatu diperboleh melalui sarana intuisi yang dipahami tidak terbatas hanya pada pengalaman inderawi. Pada tingkatan nalar dan pengalaman awam, manusia melihat dunia sebagai sesuatu yang banyak, beragam, terpisah, berdiri sendiri, dan untuk memahaminya dibutuhkan perbedaan subjek objektif. Kondisi ini disebut keterpisahan pertama, al-farik al-awal, yang merujuk pada dunia yang dipahami sebagai sesuatu yang beragam dan terpisah. Penyebutan keterpisahan ini sebagai yang pertama mengisyaratkan kemungkinan terjadinya keterpisahan kedua, al-faqi al-sani, yang di dalamnya setelah seorang mengalami transformasi di mana seorang melampaui keragaman dan dia mampu melihat hakikat dunia. Konsep hulul dan itihad dalam Islam dapat dilacak dasar-dasarnya dalam Al-Quran yang berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan Muslim. Dalam memahami hulul dan itihad, para ulama tidak tergantung pada penalaran rasional semata. Untuk memahami doktrin ini secara intelektual, seseorang juga memerlukan kecerdasan intuitif, kontemplatif, dan untuk sepenuhnya mengalami seorang harusnya menjadi sufi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penyampaiannya. Kemudian barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan seputar al-ittihad dan al-hulul. Ini pembahasannya cukup ini ya, cukup menguras pikiran keduanya. Insya Allah. Gimana teman-teman? Saya nanya sedikit ini. Ya silakan. Ya. Silakan disampaikan. Di slide terakhir itu dikatakan bahwa konsep hulul dan ittihad dalam Islam dapat dilacak dasar-dasarnya dalam Al-Quran yang berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan Muslim. Itu di mana aja itu dalam Quran itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Bang, ya. Ini kita pindah halus ke
classroom aja kali ya. Karena Bu Eni mintanya di classroom buat lanjut diskusi gitu. Oh, oke. Ya, diskusi Nah, nanya-nanya beliau apa nanya, kayak ditulis aja diketik gitu. ya karena beliau nanya nggak ada pertanyaan di classroom ya, gitu. Belum. Masih ini kan kita masih bahas nih. Mungkin Masih setelah ini pertanyaan dijawab, oh, kita langsung beralih ke GCR-nya. Insya Allah. lah. Mungkin 5 atau 10 Oh, menit. dan ini sampaikan dulu. Ya, kita masih di materi Siap, yang kedua. lanjut dulu dah. Ya. Sedikit lagi. Ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bantu sharing. Sharing. Ayo, siapa yang mau jadi ahli sufi? Orang sih. Daftar. Insya Allah. Nanti kalau udah nikah pada jadi ahli sufi semua ntar. Kalau ahli Jadi ahli sufi nggak nikah kok, banyak kan gitu. Masya Allah ya. Saya aja masih ngambang nih pemahaman. Sebenarnya ahli sufi itu hampir mirip sama perbandingan agama gitu nggak sih? Tapi kalau perbandingan agama kan semua agama ya. Kalau sufi itu khusus di agama Islam gitu. Hampir sama nggak sih? Karena kan menjurusnya mereka itu mempercayai apa ya? Yang di luar nalar, tidak pakai logika gitu. Itu nggak sih, Man? Mungkin ini kali ya, kalau di luar logika, karena mungkin makomnya udah tinggi ya, jadi karena keterbatasan pola pikir kita yang masih apa-apa rasional gitu. Mungkin itu yang jadi pembatas gitu. Kalau menurut saya juga pernah saya lihat dari postingan, kalau nggak salah yang namanya tasawuf atau ilmu sufi itu sebenarnya nggak bisa diajarkan kayak ilmu fikih gitu, diajarkan, disampaikan. Dia mungkin gitu timbul dari diri masing-masing gitu. Jadi susah juga sih kalau disampaikan gitu. Saya juga masih ini, maksudnya timbul masing-masing, kemudian setelah itu dari pribadinya ada taufik usaha untuk mengambilnya gitu. Mungkin kayak gitu kali. Memang kadang kan kayak wali-wali Allah ya kan, kita mungkin berpikir kalau secara rasional mana mungkin gitu kan. Mungkin kalau memang sekiranya diabadikan dalam Al-Quran mungkin bisa kita meyakini kan. Sedangkan kalau nggak diabadikan dalam Al-Quran, mungkin kita masih karena keterbatasan, mungkin ini sebuah hal yang normal gitu. Mungkin ada wali yang dengan kakinya bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya. Ya, sedangkan kalau Nabi Musa alaihissalam seperti ketika pasukan Fir'aun kan diombang-ambing dengan air laut, itu kan karena diabadikan dalam Al-Quran, jadi kita dapat menerimanya gitu. Sedangkan kalau nggak diabadikan, kita berpikir secara rasional nggak masuk akal mungkin gitu ya. Laut bisa dibelah dan lain sebagainya. Begitu. Mungkin karena keterbatasan kita juga. Gimana Siska, Tarik? Astagfirullah. Mungkin kalau ada yang ditanyain tadi, bisa langsung di Google Classroom tuh. Ditanyain gitu. Sambil kita main di Google Classroom boleh. Google Classroom. Gimana Salsa? Aku nggak nemu.
Nyari sih. Habis aku di sini nggak ada ayat Al-Qur'annya. Satu hubungan jihad dalam Islam. Mungkin kalau sedikit ini bantu yang tadi kali ya, berkaitan dengan Al-Quran yang tadi di kelompok saya sampaikan, yang di dalam surah Al-Fatih ayat 110, itu kan langkah ketika kita konsep gitu, konsep ketika al-ittihad menyatu dengan Tuhan, ketika apa namanya, yang tadi dalam makalah dari saya sampaikan, itu mungkin itu bisa salah satu menjadi landasan, itu salah satu konsep untuk ittihad, ya, al-ittihadnya ini nyatu dengan Tuhan. Aku belum menemu. Mungkin atau mungkin pertanyaannya dilanjut aja di Google Classroom. Atau Siska mau coba jawab dulu? Siska, ayo. Sedapatnya aja nggak apa-apa. Ini manusia sebelum menjadi manusia, adanya itu aja. Ini disyaratkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dan sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjawab saksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Tentang penjelasan di atas, di ayat ini Al-Junaid mengatakan, dalam ayat ini Allah memberitahumu bahwa Dia berfirman pada mereka pada saat mereka belum ada, kecuali sejauh mereka ada untuknya. Eksistensi ini adalah sama dengan yang bisa diletakkan pada makhluk dan hanya diketahui olehnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan asyhada terhadap manusia sifat ketuhanannya rububiyah, dalam pengertian bahwa mereka tahu dengan pengalaman langsung dan persaksian realitas dan kebenaran yang disingkapkan pada mereka dengan persaksian dan pengakuan manusia. Mereka telah mengikat perjanjian dengan Tuhan seraya mengakuinya dengan Tuhan mereka. Pengakuan dan persaksian ini memastikan kesadaran akan pembedaan antara mereka sebagai hamba dan Tuhan. Itu aja sih. Ada yang dibuka lakunya. Baik, terima Koko, kasih. dari gaji aku. Oke, mungkin terakhir close statement, Siska, penutup, kalimat penutup. Nanti kita lanjut ke Google Classroom setelah ini. Oke, kesimpulan dari makalah ini, pencapaian tertinggi yang diidamkan bagi seorang sufi adalah bersatunya sang pencipta dan yang dicinta. Konsep penyatuan ini bagi Abu Yazid Al-Bustami dikenal dengan istilah ittihad. Bagi
Al-Halaj dikenal dengan istilah hulul dan Ibnu Arabi menyebutkan dengan istilah wahdat al-wujud. Perbedaan antara Ittihad al-Bustami dengan hulul al-Halaj adalah dalam hulul diri al-Halaj tidak berlebur atau hilang. Sementara dalam Ittihad diri Abu Yazid hancur dan yang ada hanya diri Tuhan. Jadi dalam Ittihad yang dilihat satu wujud, sedangkan dalam hulul ada dua wujud tetapi bersatu dalam satu tubuh. Dalam teorinya tentang wujud, Ibnu Arabi mempercayai terjadinya emanasi, yaitu Allah menampakkan segala sesuatu dari wujud ilmu menjadi wujud materi. Filosofi dari ketiga konsep di atas, Ittihad, Ulul, dan Wahdat al-Wujud adalah bahwa Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya sendiri. Sehingga dijadikannya alam ini merupakan cermin bagi Allah dikala ingin melihat dirinya. Sekian dari kelompok 9, Siska dan Salsabila. Mohon lebihnya dan kekurangnya terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri. Baik, kita tutup ya. Kita rasa cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti dimohon sejarah peradaban Islam kita sesuai tepat waktu ya. Jadi 2 kelompok, kita jalan aja terus. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke GCR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.